Dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Bible Class hari Senin ya. Baik, hari ini adalah sesi terakhir untuk 2 Korintus ya. Sesi terakhir dari 2 Korintus. Kita akan bicara melanjutkan tentang vindication ya, atau vindikasi pembelaan Paulus ya, yang ia nyatakan kepada jemaat di Korintus. Ya, kita akan lanjutkan, dan setelah ini berarti untuk surat 2 Korintus pembahasan kita akan selesai ya. Nah, baik, saya akan share untuk share screen dulu sebentar ya. Saya buka dulu, bentar. Oke, share screen. Share screen. Oke ya, saya keluar ya. Oke, ya, jadi ini adalah final session, itu sesi yang terakhir. Ya, berkaitan tetap masih di dalam judulnya adalah be aware of the deceitful worker. Be aware of the deceitful worker. Jadi artinya apa? Waspadalah terhadap pekerja yang palsu. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Paulus ini mengingatkan di dalam dia menyatakan satu pembelaan yang dituliskan kepada jemaat Korintus. Di dalamnya dia juga mengingatkan kepada jemaat di Korintus, hati-hati ya. Di tengah-tengah jemaat, meskipun ada mereka yang mengajarkan ya mengajarkan membawa diri mereka mengajarkan satu kebenaran yang mereka anggap benar, kita harus hati-hati. Jangan-jangan kalau kebenaran itu tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan itu mau, maka di situ sebenarnya sudah mereka adalah deceitful ya. Deceitful itu berarti yang menyesatkan, yang menyimpangkan, begitu ya, yang palsu. Oke, nah kita akan review sebentar di dalam 2 Korintus. Saya review singkat saja. Di dalam 2 Korintus 10, Paulus di sana mengingatkan mereka sebagai satu pengantar ya. Memang di sana kita belum menemukan ada satu nats yang secara terang-terangan mengatakan bahwa hati-hati, di sana akan ada di antara Korintus akan ada deceitful worker ini ya. Nah, pekerja-pekerja palsu ya. Tetapi Paulus sudah memberikan indikasi-indikasi, dan dia di dalam pasal yang ke-10 ini dia memberikan beberapa hal ya untuk boleh mengingatkan jemaat ya bahwa mereka itu adalah umat atau adalah orang-orang yang sudah ada di dalam ciptaan baru yang ada di dalam Kristus. Ya, oleh sebab itu di dalam pasal 10 ini saya simpulkan menjadi 3. Yang pertama ini adalah berkaitan kristosentris ya, ketiganya. Ya, saya simpulkan yang pertama saja. Bagaimana Paulus mengajak jemaat sekalian ya di Korintus untuk boleh belajar dari ini ya, Christ meekness and gentleness. Ya, jadi kelembutan ya, lemak Kristus yang lemah lembut ya, kelemah lembutan Kristus. Jadi di sini ada satu example in Christ atau teladan Kristus. Ya, ini dia buka di dalam pasal yang 10 ini ya. Ya, jadi sebenarnya di dalam topik tentang Paulus, pembelaan Paulus yang dituliskan kepada jemaat Korintus itu mulai 10, 11, 12 dan 13 ya. Kemudian saya membagi menjadi 2. Nah, bagian yang pertama sudah kita bahas minggu lalu, ini menjadi satu pengantar ya bagi Paulus ketika dia menuliskan, dia punya pembelaan, maka di sana dia menuliskan, dia mengawali dengan 3 hal yang sangat kristosentris. Yang pertama itu example in Christ. Nah, bagaimana ini nanti silakan boleh ulang ya, diulangi sendiri di dalam kalau
mau melihat secara lebih detailnya bisa diulangi lagi di dalam video yang sudah ditaruh di YouTube gitu ya. Nah, ini intinya adalah pertama example in Christ, kemudian yang kedua adalah bagaimana Paulus menyatakan kepada mereka bahwa mereka itu sudah belong to Christ. Mereka adalah milik Kristus. Ingat bahwa mereka milik Kristus. Kalau sudah milik Kristus, maka sebenarnya di dalam diri kita semua sebenarnya tidak ada yang baik. Kita semua pada awalnya itu adalah jelek. Ya, kita boleh menjadi milik Kristus itu karena anugerah Tuhan yang menjadikan kita baik. Nah, ini mengingatkan kepada jemaat di Korintus hal ini, belong to Christ. Karena sebenarnya perdebatan yang terjadi di Korintus itu kita bisa melihat bagaimana sebenarnya mereka menolak Paulus dan mereka membandingkan Paulus dan pengajar-pengajar lain yang ada di Paulus yang kelihatan lebih hebat, lebih baik, baik secara penampilan maupun secara speaking atau menyampaikan ini ya, apa itu pidato begitu atau menyampaikan firman Tuhan ya. Jadi Paulus secara penampilan kalah dengan pengajar-pengajar lain dan juga secara bicara mungkin mereka kalah dibandingkan yang lain. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa sebenarnya kita semua adalah kita harus melihat bahwa yang kita banggakan bukan hal yang appearance itu, tetapi bagaimana anugerah Tuhan yang telah menjadikan kita menjadi milik Tuhan, maka kita tinggal di dalam anugerah itu. Dan kita mesti setia. Dan bagaimana kita boleh menyampaikan Paulus sebagai rasul ya, sebagai hamba Tuhan, dia menyatakan bagaimana belong to Christ ini menjadi satu hal yang penting ya. Bagaimana membawa jemaat juga melihat bahwa mereka ada milik Kristus, itu adalah hal yang penting, bukan cuma sekedar mengejar apa yang tampak, tetapi sebenarnya jikalau apa yang tampak itu pada akhirnya membawa kita menjadi belong to world ya, menjadi milik dunia ya, ini sesuatu yang justru celaka ya. Dan yang bagian terakhir itu Paulus mengingatkan bagaimana dia bermegah di dalam Tuhan ya. Jadi bermegah di dalam Kristus, boast in Christ. Jadi Paulus di pasal 10 ini tiga hal yang Paulus boleh sampaikan ya, saya coba bawa di dalam kristologi yang ia tuliskan ya. Ini secara khusus saya bagi menjadi tiga: example in Christ, belong to Christ, and boast in Christ ya. Ini menjadi tiga topik atau tiga poin kuat yang kiranya kita boleh mengingat ya. Nah, di antara tiga poin ini di bagian tengah ini semua penting ya, tetapi bagian tengah itu belong to Christ. Nah, di dalam susunan sastra gitu ya, di dalam susunan sastra penulisan itu mereka yang ditaruh di tengah itu biasa menunjukkan sesuatu yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi ketika kita melihat hal ini, ya, saya melihat bahwa waktu kita menjadi milik Kristus, barulah kita bisa ikut teladan Kristus dan barulah kita bisa bermegah di dalam Kristus. Ya, bisa memahami apa yang saya maksudkan ya. Jadi di sini kita lihat bersama-sama ya. Jadi bagian ini menjadi hal yang penting yang saya harap kita bisa bersama-sama melihat. Ini semua penting ya. Tetapi ketika ini ditulis ya, saya kasih important dalam arti ya semua penting. Tapi ini ditaruh di tengah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita belong to Christ, barulah kita bisa melakukan ini ya. Baru kita mau mengikuti teladan Kristus. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita mau mengikuti teladan Kristus? Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, ya. Nah, demikian juga orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus, maka mereka lah yang sanggup, ya, dan baru mereka yang merasa orang-orang yang bermegah di dalam Kristus. Kalau tidak, ya mereka bermegah menurut cara dunia. Dan nanti bagaimana bermegah di dalam Kristus? Itu semuanya kita bisa lihat ya. Nanti hari ini kita akan sama-sama coba lebih explore, karena ketika pasal 10 ini di bagian akhir, maka disambung dalam pasal 11 kita nanti lihat Paulus mulai masuk dan dia boleh menunjukkan bahkan secara jelas apa yang ia maksudkan dengan deceitful worker, ya, pekerja-pekerja palsu. Nah, marilah melalui review ini kita kembali disegarkan dan kita boleh kembali diingatkan ya
Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang pertama? Kita hidup menurut teladan Kristus. Yang kedua, apakah kita sadar bahwa diri kita adalah milik Kristus? Dan yang ketiga, bagaimana kita bermegah? Apakah kita bermegah atas harta kita? Apakah kita bermegah atas seluruh penampilan kita? Apakah kita bermegah atas seluruh keberhasilan kita? Nah, ataukah justru kita bermegah justru hanya di dalam Kristus, yang lain itu kita sampahkan. Ya, nah ini menjadi prinsip penting dan ini menjadi topik, ini khotbah yang sangat-sangat powerful ya. Kalau kita bisa mengingat bagian ini ya, 3 hal penting ini sangat powerful sekali dalam seluruh hidup kita menghadapi bagaimana cobaan, bagaimana berat. Ingat pertama kali, saya milik Kristus. Kalau sudah saya milik Kristus, percayalah ya, Tuhan pasti pelihara. Dan bagaimana susah, saya ikut teladan Kristus. Dan di dalam segala kesusahan, saya punya kebanggaan. Saya punya ini kemegahan hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, kiranya ini menjadi satu review yang boleh memberkati kita semua dan boleh membawa kita masuk dalam sesi lanjutan hari ini. Yang masuk dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Baik, kita sama-sama baca ya. Mungkin saya minta tolong Pak Richard bisa bantu tunjuk satu orang supaya bisa bantu baca yang sudah ada di dalam layar. Ayat 1 sampai ayat ke-4. Silakan Pak Richard. Bu Lis bisa bantu baca? Ya, baik Pak. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 4 ya Pak. Ya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat 4, sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Oke, terima kasih. Ya, kita akan sama-sama melihat ayat ini ya secara bertahap. Yang pertama mari kita lihat ya, ini di ayat yang pertama itu kita bisa lihat ada satu nada permintaan atau harapan Paulus yang berkata, jika kamu, alangkah baiknya ya. Di sini ya, kita bisa lihat bersama-sama bagaimana Paulus boleh memberikan satu permintaan atau harapan ya, alangkah baiknya. Ya, jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, ya, kebodohanku, perhatikan ini ada kebodohanku yang kecil itu. Nah, di dalam pasal yang 11 ini nanti juga 12. Nah, kita bisa lihat seterusnya ini kata bodoh ini muncul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ketika Alkitab mencatat, ini salah satu style gaya penulisan. Kalau ada kata yang berulang-ulang itu kita perlu sedikit memperhatikan ya. Kenapa kata ini dipakai gitu ya. Nah, jadi di sini Paulus memulai dengan satu permintaan harapan ya. Tetapi pada saat yang sama kita lihat di sini muncul kata yang kelihatannya itu seperti seperti merendahkan diri sendiri begitu ya. Kebodohanku yang kecil itu. Tapi sebenarnya kita tidak boleh melihat bahwa maksudnya Paulus menganggap dirinya bodoh gitu ya, atau kita mengatakan bahwa oh berarti ini Paulus sendiri sadar bahwa dia itu bodoh. Nah, ini tidak boleh ya. Ini bukan ke sana ya. Tapi pasti di sini ada satu ungkapan ya, satu ungkapan yang kita bisa melihat di sini. Berarti kita bisa melihat ini bisa dikatakan satu tanda petik begitu ya.
kebodohanku yang kecil ini maksudnya apa? Ya, kebodohan yang kecil itu. Nah, dikatakan memang kamu sabar terhadap aku. Nah, kita lihat di sini ya. Sabar terhadap kebodohanku yang kecil ini. Nah, kita lihat di sini, nanti ini akan diulangi, Paulus akan lihat, kita akan lihat lebih jelas nanti di ayat yang ke-16, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini akan muncul lagi, ini sebagai satu bentuk, kalau ini di dalam pasal yang ke-11, berarti ayat yang pertama, kita bisa lihat ini sebagai seakan-akan pembukaannya. Tetapi penulisan di dalam kitab suci sebenarnya tidak dibagi-bagi gitu ya. Surat itu mestinya nggak ada nomornya gini ya, 11 ayat 1, 11 ayat 2, 11, 3. Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya itu sambung. Jadi seperti nulis surat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi di dalam kanonisasi, kemudian jadi Alkitab gitu ya, itu dibuat lebih sistematis sehingga kita bisa mencari dengan tepat. Nah, kita bisa menghafal, kita bisa tahu address-nya, alamatnya di mana, maka diberikanlah pasal dan ayat. Nah, sebenarnya di dalam aslinya nggak ada itu pasal dan ayat, jadi nyambung aja, oke ya. Nah, sehingga kita bisa melihat di dalam bagian ini setelah Paulus menulis dari pasal yang ke-10, dia telah memberikan satu di dalam pembelaannya dia memberikan satu pengantar ya, kalau kita bilang dasar bagaimana ia membangun seluruh pembelaannya secara kristosentris, ya, di dalam Kristus, maka kemudian dia masuk di dalam bagian ini. Itu ya. Jadi kita bisa melihat dia mengatakan, alangkah baiknya jikalau kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Nah, kita simpan dulu ya. Ini nanti kita melihat apa sih maksud Paulus di dalam hal ini. Kenapa dia menulis ini ya, kebodohanku yang kecil ini ya. Kita simpan dulu karena ya di sini ada kaitannya dengan ayat ke-16 ya, tapi kita perlu lihat bahwa kata kebodohan ini, bodoh ini kata yang akan terus diulang dan menjadi satu topik yang Paulus bawa ya di sepanjang ayat yang 11 dan 12 gitu ya, sampai nanti bagian penutup ya. Itu sudah kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Ini mulai ayat 2 ya, di sini lihat ini ada diberikan beberapa alasan Ibu sekalian ya. Di sini karena di sini ada sebab ya. Kalau sebab ini berarti kan reason ya, alasan ya. Kemudian di sini juga ada sebab ya. Di sini sebab. Oke. Nah, kita lihat. Ini muncul Paulus menyatakan ya, kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil ini. Kenapa kamu harus sabar? Kenapa ini menjadi satu permintaan? Paulus bilang, alangkah baiknya kalau kamu bisa sabar atas kebodohan yang kecil ini. Nah, Paulus menjelaskannya yang pertama, kalau kita lihat di ayat yang kedua, ya Paulus mengatakan di sini, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, di sini ada satu gambaran, Bapak Ibu sekalian. Di dalam pasal yang kedua ini, kita bisa melihat Paulus memberikan satu gambaran. Gambaran ini seperti ya, ini ada jemaat itu, ya, jemaat Korintus itu digambarkan. Digambarkan itu seperti dia ini ya mempelai ya. Ini kan gambaran mempelai ya. Jadi perawan suci kepada Kristus ya. Jadi Kristus sebagai mempelai laki-laki, jemaat itu sebagai mempelai wanita, mempelai perempuan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini ada satu gambaran yang dibawa ya, yang diungkapkan oleh Paulus. Nah, seakan-akan Paulus itu dia sebagai ini ya, yang kalau di dalam kita bisa mengerti dalam keadaan kita sekarang itu ya mungkin seperti basement gitu yang membawa gitu ya, ya mempelai wanita itu kepada mempelai prianya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama bagaimana Paulus memberitahu kepada dia bahwa ini adalah satu hal yang penting. Aku memberitakan, aku diutus Tuhan ya, diberikan satu tugas yang mulia, memberitakan Injil kepada kamu. Ini sungguh-sungguh mempersiapkan kamu sebagai satu mempelai wanita yang suci, yang kudus untuk dibawa kepada mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi oleh sebab itu
Paulus dalam hal ini dia dengan ungkapan ini, gambaran ini, dia mau memberitahu kepada jemaat di Korintus bahwa kamu itu adalah mempelai mempelai wanitanya Kristus, gitu ya. Yang mempelai gereja itu adalah mempelai daripada Kristus sendiri, gitu ya. Oleh sebab itu, maka perlu untuk ditegur, perlu untuk dikasihi, perlu untuk diajar, perlu untuk jangan sampai disesatkan. Jangan sampai kemudian kalau ada deceitful worker itu dibiarkan saja. Kira-kira gitu ya. Jadi baik, kita mulai lihat. Nah, jadi waktu dikasih tahu alasan ini kita lihat, tetap ingat ya, apa kaitannya dengan sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Simpan dulu ya. Nah, ini alasannya. Kemudian yang kedua, yang kita bisa lihat, Paulus ada satu kekhawatiran. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ya, jadi ini, tetapi aku takut, ya, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Ini perbandingan kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi di sini kita mau lihat bagaimana ini adalah hati seorang hamba Tuhan yang sejati. Ya, hati hamba Tuhan yang sejati itu adalah dia sedih, dia khawatir, dia susah kalau dia lihat jemaat itu kemudian mulai disesatkan, dia disimpangkan, dia sedih. Meski dia di dalam bagian ini dia jemaat mungkin belum ngerti. Jemaat mungkin kelihatan lebih senang ikut sama pengajar-pengajar lain yang mereka rasa wah ini lebih baik, wah ini lebih enak, wah ini lebih bagus gitu ya. Tapi sebenarnya kalau itu sudah diperdaya, hamba Tuhan yang sejati, ya Paulus katakan aku takut, aku susah, aku khawatir. Nah, ini adalah satu ungkapan ya, yang pada saat yang bersamaan Bapak Ibu sudah boleh lihat ya, bagaimana surat Paulus di dalam vindikasinya, pembelaannya, dia sudah mulai masuk ya, pelan-pelan dia mulai melihat ada penyesat-penyesat, ada penyimpangan-penyimpangan. Pengajarnya bagus sekali, seluruh jemaat diperdaya olehnya, dan tapi mereka tidak sadar kalau apa yang dinyatakan itu oleh pengajar-pengajar itu adalah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu bicara kebenaran ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu sangat-sangat peka, sangat-sangat ketat, sangat-sangat cerewet ya. Kadang-kadang kita yang cerewet dianggap sepertinya itu kok ya kurang kasih. Kadang kita yang keras dianggap sepertinya ya ini kurang mengerti. Sebenarnya tidak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang namanya kebenaran harus benar-benar keras. Tidak boleh itu sedikit pun kita kemudian bergeser. Kalau demikian itu bukan kebenaran. Ya, kebenaran tuh harus ketat. Nah, kita yang di hamba-hamba Tuhan secara khusus Tuhan panggil untuk jaga. Makanya mimbar itu harus sangat-sangat sentral, harus sangat-sangat dijaga. Ya, nah, karena di sana firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan itu disampaikan. Maka kita harus punya hati seperti Paulus, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita semua juga hamba-hamba Tuhan ya. Dalam kita boleh lihat, oke, mungkin panggilan secara khusus menjadi hamba Tuhan mungkin tidak ya. Tetapi kita boleh membawa diri kita sebagai jemaat-jemaat yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh mau membentuk satu komunitas yang sungguh-sungguh takut Tuhan dan cinta Tuhan. Maka di sini kita juga harus punya hati seperti Paulus. Jangan mudah disimpangkan, jangan mudah kita disesatkan dari kesetiaan. Maka dalam bagian ini dikasih satu gambaran Hawa diperdaya oleh ular. Nah, perhatikan Hawa diperdaya oleh ular. Sebenarnya bagian ini Paulus mengingatkan bahwa yang namanya dosa dari sejak awal sampai pada hari ini dia punya akar dan dia punya model sebenarnya tidak jauh-jauh berbeda. Sekali lagi, berarti yang namanya dosa ya dari sejak awal dia punya dasar, dia punya motivasi, dia punya model itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Yaitu apa? Dia akan memberikan satu gambaran yang nikmat. Dia akan memberikan kepada kita satu hal yang kelihatan begitu baik, ya. Dan itu semuanya menurut pandangan kita. Ini
Perhatikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seumur hidup ya, kita harus ingat ini. Termasuk saya. Saya pun bukan berarti sudah hebat dan seterusnya. Saya pun ada kelemahan. Tapi saya mengajak kita sama-sama kita menyadari bahwa kita seumur hidup, mari kita lihat ya, semua yang memikat kita itu untuk apa? Apakah itu untuk Tuhan atau itu untuk kita? Itu sebenarnya ya, kalau kita mau taat ya, itu tidak susah. Cukup taat saja, cukup percaya saja. Tuhan bilang apa, saya ikut. Saya tidak mau tanya lagi. Saya tidak mau meragukan lagi. Tuhan bilang Tuhan aku cinta engkau, aku Tapi dikasih tahu, ini belum tentu, tidak apa-apa lah. Tidak usah terlalu sombong kalau kau Agak sedikit beda lah, A-nya abu-abu sedikit. Tuhan bilang A-nya mesti warnanya harus warna misalnya jelas, tidak boleh abu-abu. Ya, kita harus juga jelas, dan tidak perlu kita robah-robah. Kita ikut sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, waktu kita ikut, mungkin kelihatan tidak baik. Orang lain kelihatan, yang lain mereka tidak seperti engkau ya, begitu kaku, begitu ketat ya. Mereka semua berhasil, mereka sukses, mereka bisa enak-enak. Kamu sendiri seperti ini. Nggak apa-apa. Kalau menurut saya ya, kita lebih baik taat kepada Tuhan daripada kita terpikat oleh seluruh yang dunia tawarkan. Nah, di sini kita mulai bisa melihat ya, mulai mengerti ya, kebodohanku yang kecil ini. Saya harap kita bisa ngerti ya. Saya coba pelan-pelan gitu ya, bahwa supaya kita bisa sama-sama melihat bahwa apa yang dimaksud dengan kebodohan ketika Paulus mengatakan hal ini. Dunia rasa kita itu bodoh, nggak apa-apa. Dunia merasa dirinya pintar, dan ketika mereka menerjemahkan atau mereka menafsirkan firman Tuhan, mereka mulai geser dikit-dikit, kelihatan benar, tetapi sebenarnya tidak benar. Nah, disinilah muncul yang namanya setengah benar atau half truth. Half truth, perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan kebenaran ya. Half truth ya, half berarti setengah ya. Nah, di sini half berarti setengah, truth. Jadi setengah benar. Kalau setengah benar ini bukan kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Dunia sering menawarkan kita half truth. Tetapi Tuhan mau kita melaksanakan benar-benar itu kebenaran yang sejati, tidak setengah-setengah. Oleh sebab itu, semua yang sudah dirancang, dipoles, itu kelihatan bagus, itu dianggap hebat oleh dunia, pinter. Nah, tetapi bagaimana yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau sering dianggap bodoh. Nah, kita sudah mulai lihat ya, sedikit mulai kita bisa mengerti apa yang dimaksud sabar terhadap kebodohanku yang kecil ini. Oke, kita lanjut lagi. 11 ayat keempat. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain, perhatikan di sini ya, memberitakan Yesus yang lain, ya, roh yang lain dan Injil yang lain. Nah, ini dia. Jadi sudah jelas di bagian sini, meskipun tidak disebutkan mereka penyesat, tetapi apa yang menjadi konten itu sudah dinyatakan oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja selama ada di dunia ini pasti akan mengalami goncangan akan 3 hal ini. Dunia akan menawarkan Yesus yang lain. Dunia akan menyelipkan roh yang lain. Dan setan akan coba membawa kita ke Injil yang lain. Kita harus benar-benar serius, kita harus benar-benar peka, dan kita bersandar kepada Tuhan. Ya, saya juga rindu ya, kita terus berdoa. Saya berdoa bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat juga mendoakan saya sebagai hamba Tuhan, supaya seumur hidup Tuhan kasih anugerah. Boleh setia kepada Yesus Kristus yang diberitakan oleh Alkitab, dan Roh Kudus yang dikaruniakan ya pada hari Pentakosta, yang diutus oleh Bapa dan Yesus Kristus. Dan kemudian saya beritakan Injil yang sejati, tidak bergeser. Nah, inilah yang menjadi kerinduan. Sehingga kalau ada sedikit pun digeser, kita harus peka
dan berani mengatakan dengan jujur. Nah, Paulus dalam bagian ini ya, kita kalau lihat suratnya, dia kelihatan begitu halus, dia kelihatan begitu sabar, dia coba mengerti. Ya, tetapi di dalam seluruh bagaimana menyampaikan seluruh apa yang pembelaannya, bagaimana sambil mengajar jemaat ya yang sedang disesatkan ini. Kita bisa lihat kontennya begitu keras. Kontennya tetap setia. Kontennya itu tetap dengan teguh, tidak geser. Ya, banyak orang lain berkata, kita nggak apa-apa lah ya. Ya jangan kita bilang kalau Yesus yang lain. Ya kita juga beritakan Yesus kok. Tapi ya mungkin Yesus sekarang kan zaman modern ya. Jadi kita mungkin kalau zaman dulu ya Tuhan Yesus itu masih mengikuti zaman budaya ya zaman perjanjian baru itu ya, yang Yahudi dahulu seperti itu, sekarang mungkin berbeda lah ya. Yesus lifestyle-nya mungkin lebih apa ya, mengikuti zaman gitu ya. Jadi kemudian roh yang lain juga kita bisa lihat. Oh ya, kalau Roh Kudus ya kita bisa lihat mereka bagaimana memberikan ya variasi-variasi ya, tambahan-tambahan minor, kelihatannya minor ya. Sama, tetapi ada tambahan-tambahan. Nah, itu kita tidak terima ya. Atau Injil. Tetap Injilnya Alkitab dipakai. Tambah sedikit yang lain. Apa? Ya, tambah lah ya. Bagaimana ada roti dan anggur yang bisa menyembuhkan. Ya, Injil yang lain. Tambah sedikit. Tambah apa? Ya, tambah misalkan dengan mujizat. Ya, kemudian Injil yang lain. Tambah sedikit apa? Ya, tambah sedikit bahwa orang kalau percaya Yesus itu bisa kaya raya. Nah, semualah, tambah lagi apa semuanya. Bukan harus kaya raya. Misalnya kalau ikut Yesus tidak susah, ya, atau ikut Yesus sebaliknya juga ya. Ditambah kalau ikut Yesus mesti susah terus. Itu juga tidak benar. Ya, pokoknya asal ada yang ditambah. Nah, itu semua tidak benar. Harus sesuai apa yang Tuhan katakan. Ini 3 kunci penting. Ya, bagaimana kita setia kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan bagaimana di bawah pimpinan Roh Kudus dan Injil yang Tuhan berikan, yaitu di dalam kitab suci Alkitab. Oke ya, jadi ini di dalam 3 hal ini kita bisa lihat bagaimana alasan dan harapan Paulus terhadap jemaat di Korintus. Dia minta mereka sabar akan kebodohanku yang kecil ini. Di dalam alasan yang ini kita sudah bisa lihat apa yang dimaksud dengan kebodohan yang Paulus nanti akan perjelas lagi. Bahkan dia nanti akan perbandingkan ya. Dia akan melakukan satu perbandingan, nanti kita akan lihat. Oke ya. Nah, sampai bagian ini saya berhenti dulu sebentar. Apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum saya lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Ada pertanyaan? Pak, Ya. saya boleh tanya yang 2:2 itu kan ditulis karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai parawan suci kepada Kristus, berarti itu yang mempertunangkan kepada satu laki-lakinya itu bukan Kristus ya? Karena aku telah ini perawan suci kepada Kristus ini adalah satu gambaran ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki ya. Iya. Kemudian dikasih tahu untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus, itu keterangan untuk Kristus ya, digambarkan begitu. Jadi karena ini adalah satu gambaran antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah hanya satu, the only one, satu laki-laki, dan itu kemudian nanti diperjelaskannya di sana bahwa mempelai laki-laki itu adalah Kristus. Itu kira. Itu. Oh, jelas ya? Berarti mempertunangkan kamu kepada satu laki-lakinya itu Kristus ya? Ya. Oke. Oke, ada lagi? Cukup, Pak. Ya, silakan. Yang lain? Sudah jelas? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya. Saya minta kesediaan, silakan Pak Richard bantu. Ada yang baca? Ya, 2 Korintus 11 ayat 5. Tetapi menurut pendapatku, sedikitpun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal
Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Ya, thank you, Pak Richard. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pasal yang ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Ya, nah di sini kita mulai lihat Paulus menyatakan pembelaannya ya. Jadi kondisinya bagaimana? Dia mulai menuliskan satu pembelaan yang ditujukan kepada jemaat di Korintus ya, vindication ya. Jadi kita bisa lihat 11 ayat yang ke-5 ini Paulus sedang menyatakan kepada mereka itu di dalam pengertian di dalam apa yang benar. Ya, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jadi di sini satu vindikasi yang menyatakan pada Paulus menyatakan dirinya bahwa dia juga ya dalam posisi yang ada Tuhan panggil dia punya panggilan itu ya secara apa adanya di dalam kebenaran yang sesungguhnya bahwa dia itu setara gitu ya, dia juga rasul. Nah, di sini ada satu hal yang Paulus perlu nyatakan, ini menyatakan otoritas ya, bagaimana Allah sendiri yang boleh memberikan otoritas itu kepada dia dan dia menyatakan hal itu. Ya. Nah, jadi kemudian kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-7 ya, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku cuma memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma ya. Kemudian mungkin 6 dan 7 lah ya. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakan kepada kamu segala waktu, pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apabila aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, ya, aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu. Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Nah, ini bagian ini kita bisa melihat ada satu Paulus menyatakan motivasi dirinya yang tulus. Ya. Nah, biasa kita lihat ya, dia merendahkan diri untuk meninggikan mereka. Ya, tapi di dalam kondisi ini kenapa demikian? Alasannya itu untuk memberitakan Injil. Di dalam ayat sebelumnya kita sudah lihat bagaimana Paulus dengan setia, dia sudah mengingatkan harus setia kepada Injil. Ya, yang sejati tidak boleh geser. Nah, untuk itu aku rela ya, bahkan merendahkan diri supaya kamu boleh ditinggikan. Nah, ini adalah satu motivasi. Satu motivasi yang benar di dalam kita boleh melayani, di dalam kita boleh memberitakan Injil, ya, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, karena kita lihat di sini kondisi yang ada, seringkali kita ya memberitakan Injil itu kadang-kadang ada motivasi yang mungkin tidak sadar ya. Orang-orang akhirnya ya dia justru merendahkan diri, meninggikan dirinya sendiri. Ya, secara tidak sadar. Kelihatannya ya, dia itu melakukan segala sesuatu gitu, tapi pada ujungnya itu dia meninggikan dirinya sendiri. Ya, tapi kalau kita lihat di sini Paulus rela, bagaimana mungkin dianggap rendah, ya, ya menerima dirinya, mengalami penolakan dan mungkin jemaat tidak terlalu favor ya sama dia, tidak terlalu senang gitu dengan dia, kondisinya, keadaannya dan seterusnya, tetapi dia tetap boleh menyatakan ya, itu tetap dia boleh lakukan dengan setia. Supaya apa? Supaya itu boleh menjadi berkat bagi jemaat. Karena jemaat adalah mempelai Kristus. Ya. Nah, kemudian kaitan di sini kemudian dia ada kaitannya dengan ini ya, seperti ada sesuatu ya. Kaitan kita bisa lihat di sini ya. Kita boleh lihat kaitan dengan cuma-cuma, sesuatu yang diberikan gitu ya. Ada tunjangan dan seterusnya. Ini ada satu hal yang di Paulus bawa di sini. Ini mulai ada kata-kata yang agak kurang enak didengar ya, selain bodoh ya. Ini ada kata jemaat lain telah kurampok gitu ya. Telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Ya. Nah, tapi supaya aku dapat melayani kamu. Nah, ini jemaat lain telah kurampok ya.
Kita lihat ini kondisi ini kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 4 sampai 11 di sana itu Paulus menjelaskan. Sebenarnya dalam bagian ini kita bisa lihat ya, maksud Paulus itu adalah ada jemaat-jemaat ya yang Korintus ini kota yang kaya. Sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang mampu. Seharusnya mereka itu boleh mendukung pelayanan, boleh bersama-sama itu berbagian mendukung pekerjaan Tuhan ya. Nah, dalam hal ini tapi justru Paulus kasih tahu mereka tidak. Kenapa mereka tidak? Ya itu banyak sebelumnya sudah dikasih tahu ya, mungkin karena mereka menolak, mereka merasa ini ya lebih melihat kepada yang secara lahiriah begitu ya, yang menurut mereka lebih suka dan seterusnya ya, sehingga di dalam bagian ini Paulus dalam bagian ini mereka tidak mendapat dukungan dari mereka. Oleh sebab itu ada satu kalimat, saya melihat ini juga tetap satu ungkapan yang cukup ya, ini cukup kasar ya. Ya, tetapi sebenarnya ini bukan untuk menyatakan dia merampok jemaat sana, tidak, karena di bagian keterangan misalnya di 1 Korintus 9 4 sampai 11 dan juga Filipi. Ya, ini jemaat Filipi sebenarnya yang dimaksudkan Paulus, mereka itu boleh mendukung pelayanan Paulus. Nah, padahal sebenarnya jemaat Filipi ini bukan jemaat yang kita bisa lihat sekaya daripada Korintus. Maka boleh dibilang mereka ya di dalam jemaat yang biasa-biasa saja ya. Dan mungkin juga ada yang kekurangan, tapi mereka punya hati dukung ya pelayanan Paulus gitu. Ya, maka di dalam bagian ini Paulus menggunakan istilah seakan-akan seperti dirampok gitu ya. Nah, jemaat yang kelihatan kecil, jemaat yang mungkin kelihatan sederhana, mereka tidak dalam segala kelimpahan harta, dan mereka mau dukung ya pelayanan ini. Dan mereka pakai uang mereka dukung Paulus supaya Paulus bisa melayani pergi Korintus. Pergi melayani itu perlu biaya. Mengunjungi sebuah tempat itu seluruh perlu ada. Paulus mengkhususkan diri yang melayani Tuhan dan perlu dukungan. Tapi kita lihat di sini Paulus justru mengatakan yang mendukung itu justru jemaat yang kelihatan sangat dalam kondisi yang mereka sendiri sebenarnya membutuhkan dan mereka sangat tulus, mereka boleh memberikan dukungan itu. Maka muncul istilah seperti itu ya, perampok untuk dapat melayani kamu. Nah, pada saat yang sama ini sebenarnya pada saat yang Paulus menyatakan pembelaan dirinya kepada mereka, pada saat yang sama Paulus juga menegur mereka. Nah, di sini Paulus merupakan ciri-ciri hamba Tuhan yang sejati ya. Berani untuk boleh menyatakan apa yang seharusnya. Ini berani memberikan teguran. Ya. Nah, ini kalau teguran tuh semua nggak senang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita lebih suka dengar yang enak. Tapi kita kurang senang ya dengar yang kurang enak, apalagi kalau diberitahunya secara sinisme. Nah, kalau di sini sinis ini ya, sinisme. Nah, nanti bagian lain kita lihat ada istilah-istilahnya yang secara kasar gitu ya. Sepertinya itu dinyatakan ya, secara sinis itu dinyatakan ya. Nah, sebenarnya ini adalah satu teguran yang diberikan. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang diutus Tuhan, nabi-nabi Tuhan, kalau kita mau lihat memang kita tidak bisa ada yang diberikan ya, bagaimana menyampaikan dengan indah, dengan bagus ya, misalnya seperti Daniel itu penuh dalam tutur katanya dan seterusnya ya, kita bisa lihat itu dengan sangat Tuhan karuniakan itu ya, kemampuan untuk boleh menyampaikan dengan baik ya, karena dia berhubungan langsung dengan penguasa, setiap raja, jadi bahasanya pun itu ditata dengan rapi. Tapi ketika itu kepada orang yang tidak percaya, pada orang yang tidak percaya ya, itu dinyatakan Daniel ditaruh di istana dan dia menyampaikan sesuatu kepada raja yang belum percaya. Nah, kita lihat bagaimana Daniel diberi hikmat di dalam berkata-kata ya. Nah, kalau kita lihat di bagian lain itu di dalam kepada Israel gitu ya, baik itu yang utara maupun selatan. Kita sudah belajar itu ya di dalam Bible kelas kita. Itu ada waktu terpisah menjadi dua, terpecah utara dan selatan. Tuhan kirimkan nabi-nabinya. Kalau kita lihat nabi-nabi yang dikirim Tuhan ke sana, kebanyakan ya nabi-nabi itu ngomongnya itu waduh keras-keras banget ya. Bahkan dikasih ilustrasinya aduh sinis banget gitu ya. Ya, untuk boleh melukiskan bagaimana Israel sudah menyeleweng, untuk boleh melukiskan bagaimana Israel seperti ya orang perempuan yang berzina dan seterusnya. Wah, itu sebenarnya hal-hal yang diungkapkan itu cukup keras. Jadi sebenarnya kita lihat ada tempatnya ya. Sebenarnya kita harus berani untuk boleh menyatakan ya sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita.
Ya, bagaimana kita menyampaikan untuk mengingatkan jemaat Tuhan ya. Di sini Paulus tetap mengingatkan mereka. Nah, ketika di dalam kekurangan ya, ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Nah, jadi di sini seakan-akan ada ini ya. Ini Paulus perlu Paulus perlu memberikan konfirmasi ya. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Ya, nah, jadi Paulus bilang aku gak mau jadi beban bagi kamu. Kenapa? Karena jemaat di sana belum menerima Paulus, menolak Paulus. Jadi di sini kita perlu belajar satu hal, ya. Paulus memberikan kepada kita satu hal yang penting menurut saya. Jadi kita lihat kalau jemaat satu tempat belum bisa menerima kita, mungkin bagaimana ya kita juga belajar jangan sampai menjadi beban, begitu ya. Kalau ada orang-orang yang kelihatan ya dalam hal ini ya, dia belum bisa, belum terbuka, belum kita belajar ya untuk tidak menjadi beban. Tetapi pada saat yang sama, ini merupakan satu pembelaan. Karena ini adalah hasil, kita sudah bilang ya bagaimana Paulus di minggu yang sebelumnya, kita sudah lihat Paulus bagaimana dia tahu bahwa jemaat di Korintus ini adalah batas kerja yang Tuhan berikan, panggilan yang Tuhan berikan kepada Paulus. Maka di sana Paulus di dalam pengertian ini Paulus merasa itu adalah mereka adalah ladang yang Tuhan berikan. Dan oleh sebab itu seharusnya jemaat Korintus itu boleh memikirkan hal ini dengan benar. Bagaimana seharusnya ia mendukung pelayanan. Ya, tapi Paulus dia tidak menerima ya. Dia pada saat ini supaya jangan menjadi beban ya bagi mereka. Oke, ya. Ini jadi di sini adalah jemaat Korintus ini seharusnya apa? Seharusnya dia mendukung ya. Di sini dia mendukung pelayanan Paulus ya. Nah, tetapi di dalam realitasnya ya Paulus justru dia tidak mau menjadi beban ya, become no burden ya. Tidak mau menjadi beban. Oke, nah kenapa demikian? Nah, kita bisa lihat ya, kenapa demikian? Ya karena kita lihat bagaimana Paulus itu dia mau menunjukkan satu motivasi yang benar di dalam pelayanan, bahwa keberadaannya melayani Tuhan ya di dalam bagian ini sungguh-sungguh ya ingin supaya jemaat di sana boleh sungguh-sungguh boleh bertumbuh, boleh menjadi satu mempelai wanita yang kudus, dan bagaimana iman mereka itu boleh bertumbuh menjadi iman yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah berkaitan motivasi yang benar, dan pada saat yang sama Paulus menyatakan tentang dirinya sebagai seorang rasul yang Tuhan utus. Ya, jadi ini adalah vindication, ya, vindikasi yang Paulus itu berikan secara boleh dibilang beberapa kali diulang, tetapi dengan satu penekanan-penekanan yang berbeda. Dia menyatakan pembelaannya yang dituliskan kepada jemaat di Korintus. Ya, nah baik. Ini sampai di sini sebelum kita lanjutkan lagi. Oke, apakah ada pertanyaan untuk bagian ini? Oke ya, jadi waktu kita membaca di dalam kitab suci, misalnya kita baca apa ya maksudnya ya? Kok Paulus merasa dirinya kok seperti mengatakan dirinya bodoh? Kita jangan langsung secara literal ya. Itu mungkin ungkapan sesuatu, kita perlu cari tahu ya. Tetapi misalnya kalimat yang gini, kenapa Paulus sendiri mengatakan bahwa dia merampok ya dari jemaat lain? Nah, sehingga misalnya ada orang-orang yang berusaha mengatakan kepada kita, lo Paulus tuh sebenarnya dia lo merampok jemaat-jemaat lain. Nah, jangan kita mudah terprovok gitu ya. Itu pasti ada sesuatu yang Paulus maksudkan. Nah, melalui hal-hal kita belajar bersama, kita boleh melihat apa maksudnya kalimat ini dinyatakan. Ini ditujukan kepada jemaat di Korintus supaya menyadarkan mereka, menegur mereka supaya mereka boleh itu disadarkan. Sebenarnya ini merupakan satu tugas dan tanggung jawab mereka, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang bagian berikutnya adalah 10 sampai yang ke-15. Nah, demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Karena aku tidak mengasihi kamu, ada tanya. Allah mengetahuinya. Ini retorika ya. Jadi ini berarti apakah karena aku tidak mengasihi kamu?
Berarti Allah mengetahuinya. Ini berarti retorika ya. Jadi artinya dia Paulus mengasihi mereka. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Ya, sama dalam hal yang dapat dimegahkan. Ya, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Perhatikan ya, ini sudah tegas ya. Ini pekerja-pekerja curang, deceitful worker, rasul-rasul palsu. Perhatikan yang menyamar sebagai rasul Kristus. Nah, di sini kita sudah lihat ya. Ini Paulus di dalam pembelaan yang dia tuliskan, dia sudah langsung menyatakan di antara ya pengajar-pengajar yang hadir di Korintus itu ada yang menyamar. Ya, menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Berarti bukan ya, palsu dan pekerja-pekerja curang. Ini ada di antara jemaat, tetapi jemaat itu terpengaruh oleh mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam zaman saat ini tetap masih berlangsung dan bisa terjadi. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk mengerti kitab suci dengan baik, sehingga kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Ya, kita jadi setia. Nah, banyak orang, ya enggak apa-apa lah ya, kita semua yang belajar itu pasti lebih susah ya. Yang belajar pasti lebih susah, dan seakan-akan kita kalau belajar perlu berpikir, perlu mengingat, perlu waktu, perlu bersama-sama itu coba untuk mengerti gitu ya, memahami. Nah, tetapi sebenarnya itu perlu supaya apa? Ya, supaya itu kita bisa membedakan siapa yang menyamar, siapa yang sejati. Nah, ini penting. Tuhan berikan kepada kita itu hikmat dan akal budi, kita pakai untuk apa? Ya, untuk bagaimana kita memahami dan makin bertumbuh mengenal kebenaran yang Tuhan berikan. Oke. Nah, jadi di sini Paulus bilang, nggak heran sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ini jadi nggak heran kalau kita bisa melihat misalnya, itu kelihatannya kok bagus sekali ya. Nah, nggak usah heran, tetapi ternyata itu sesat. Karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah hal yang ganjil, ya, heran, ganjil, ini diulang-ulang. Jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Sekali lagi menyamar. Ini ada pelayan kebenaran. Oke ya. Nah, tapi jangan lupa, di sini ada kalimat yang sangat yang membuat kita harus kita bisa melihat ini ada satu hal yang penting ya, yaitu berkaitan dengan apa? Yang penting itu berkaitan dengan ini ya. Sorry. Ini ya, kesudahan mereka. Perhatikan ya, Tuhan tidak mungkin tinggal diam. Buahnya pada satu hari pasti akan matang. Ya, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Setimpal. Jadi artinya Tuhan tidak tinggal diam. Ya, ada waktunya. Nah, tetapi di sini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita belajar menjadi orang-orang yang peka sehingga kita bisa membedakan dan tidak ikut. Seandainya itu ada banyak orang yang ikut kepada yang rasul-rasul yang menyamar, ya, atau pekerja-pekerja curang, rasul-rasul yang palsu, hamba-hamba Tuhan yang menyamar, begitu, ya, kita harus tetap bisa mengingatkan sama seperti Paulus. Oke ya. Nah, di dalam bagian ini tugas kita adalah bagaimana kita belajar untuk apa? Kata Paulus, mencegah mereka. Ini tugas tanggung jawab kita yang mencari kesempatan guna apa ini? Menjadi sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Jadi iblis itu selalu kepingin sama seperti Tuhan. Oleh sebab itu, godaan yang diberikan kepada manusia juga dia bawa manusia supaya ingin sama seperti Tuhan. Sehingga dia bawa seluruh orang-orang pelayannya itu supaya juga boleh sama seperti pelayan Tuhan yang sejati. Nah, kita mesti lihat ini adalah satu ciri yang nggak mungkin berubah karena memang itu iblis mau demikian. Ya, disamarkan tapi karena di dalam disamarkan malaikat iblis menyamar menjadi malaikat terang. Ini satu hal ya. Sebenarnya kalau Tuhan tidak intervensi, kalau Tuhan tidak memberikan anugerah dan karunia-Nya,
maka tidak ada manusia itu bisa diselamatkan. Ini kembali lagi kita bisa melihat ini di sana sola gratia ini begitu kuat ya. Bagaimana solus Christus itu dinyatakan. Bagaimana kita bisa lihat di sini semua yang sola di dalam scriptura, sola scriptura itu yang di dalam reformasi itu begitu merupakan satu hal yang mutlak. Semua dari Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan tidak yang mulai inisiasi, maka kita sulit. Sebab iblis itu menyamar sebagai malaikat terang loh. Siapa yang bisa melihat itu ya? Dia seperti malaikat terang. Jadi orang tertarik sama dia, dibawa semua ke sana. Hanya orang-orang yang Tuhan kasih kepekaan dan anugerah yang ngerti. Nah, kalau kita boleh mendapatkan anugerah itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita juga boleh bertanggung jawab menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terus boleh mengingatkan, boleh menegur, boleh mengajar dengan setia, meskipun mungkin lingkup kita tidak terlalu banyak. Ya, kita berharap ya, ada orang selalu mau cari kuantitas dulu, ya, mau jumlah yang banyak. Ya, tapi mari kita belajar ya, kita mulai dengan kualitas dulu. Artinya apa? Ya kita belajar bertumbuh di dalam satu kualitas yang benar, di dalam kebenaran yang benar, dan pelan-pelan ya kita coba untuk mengajak lebih banyak orang lagi boleh bertumbuh bersama. Nah ini lebih penting daripada kita, yang penting banyak orang datang, yang penting banyak orang dijangkau dulu. Ya lebih baik kita menjangkau dengan kualitas. Waktu kita menjangkau dengan kualitas, datang tidak banyak, tidak apa-apa. Mulai dulu dengan apa yang Tuhan sudah beri, dan kita terus bertumbuh bersama. Nah ini adalah satu hal yang penting. Ya, nah, mereka yang menyamar, mereka yang mau menyesatkan, itu kita serahkan kepada Tuhan, karena kesudahan mereka akan setimpal. Mari kita percaya kepada Tuhan. Seringkali kita ya merasa, aduh, Tuhan saya tidak kelihatan, orang-orang ini sudah menyesatkan, orang ini banyak yang sekali kelihatannya itu mereka berbuat yang jahat dan seterusnya. Seringkali kita merasa saya tidak kelihatan, saya rasanya seperti orang-orang Tuhan yang mau hidup benar, hidup kudus, selalu rugi, selalu saja saya kelihatan ini dalam kondisi yang kalah dan tanda kutip begitu ya. Mari kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita boleh taat kepada Tuhan, meskipun kita itu dianggap bodoh, meskipun kita menderita ada kerugian, ayo tetap setia. Selama masih ada ini ikouchi, kalau bahasa Mandarin bilang ikouchi, ada satu nafas, tetap kita bilang, Tuhan, Engkau baik. Tetap kita bilang, Tuhan, I trust in you. Ini sama seperti Habakuk. Setiap kali baca Habakuk, saya selalu tersentuh. Ya, mengingat Habakuk, saya selalu tersentuh. Habakuk itu ya boleh mengatakan semua itu tidak ada yang baik. Ya, meskipun pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Ya, meskipun segala sesuatu itu kan satu ilustrasi. Semua kalau dalam kondisi sekarang kita bisa lihat bahwa segala sesuatu, saya tidak dapat hal yang baik. Saya ada di dalam keadaan yang susah. Saya menderita berbagai macam hal yang ada. Tuhan taruh dalam diri saya. Padahal saya sudah sungguh-sungguh mau ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Tetapi kata Habakuk apa? Tetapi aku tetap akan bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Wah, ini adalah satu iman yang luar biasa. Kiranya kita boleh belajar demikian. Selama masih ada satu nafas, gunakan nafas terakhir untuk kata apa? I trust you, my Lord. Nanti hidup kita ya, terakhir itu kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Bapak Ibu yang dikasih itu, benar ya? Menghembuskan nafas yang terakhir. Orang kalau mati, nggak pernah gini. Nggak ada, mesti. Begitu kan? Ya. Jadi kalau bayi lahir gimana? Mesti dia waktu wah gitu ya. Nafas. Nah, kalau mati lepaskan, menghembuskan nafas yang terakhir ya, bagus ya, menghembuskan nafas yang terakhir. Itu waktu kita boleh masih ada ikouchi, itu makanya bahasa Mandarin mengatakan masih ada satu kali tarik nafas. Itu berarti yang terakhir ya. Kalau sudah nggak bisa narik lagi ya sudah, terakhir tuh ikouchi yang terakhir. Nah, waktu kita menghembuskan tuh ada kesempatan ngomong yang paling indah. Bilang apa? I trust you, my Lord. Rest in peace. Ya, seumur hidup meskipun ada bagai susah, ingat ya, kalimat terakhir biarlah kita mengatakan puji Tuhan. Ya. Jadi ya, Paulus mengatakan be aware with false worker. Jadi hati-hati. False worker ada di mana-mana ya, termasuk di gereja. Oleh sebab itu kita mesti hati-hati. Ya, kita
berusaha untuk menjaga. Kalau semua mau itu ikut sama false worker, biarin. Ya, kita lihat ini Korintus ya. Saya terus berdoa, terus siapkan ini. Saya minta Tuhan juga gerakan saya. Tuhan bagaimana melayani. Kadang di tengah ladang itu ada yang kita tidak sama. Ada mungkin yang hal-hal gesekan. Yang kelihatan kita mau sampaikan, tetapi kok susah jalannya. Ya, belajar di Korintus sekali lagi mengingatkan saya. Tuhan bilang apa? Kamu harus kerja keras. Tidak boleh tinggalkan ladang. Harus setia di sana. Datang. Tetap beritakan. Kabarkan. Meskipun di sana ada false worker. Kalau tidak ada yang di sana, siapa yang jaga kawanan domba? Tetap jaga. Karena ada umatku di sana. Yang tidak mau ikut, biarin. Yang ikut di sana, kamu jaga mereka. Nah, ini adalah satu panggilan yang Tuhan kuatkan saya melalui 2 Korintus. Be aware with false worker. Kemudian kita lihat ya, di sini iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang ya, maka kita tidak usah heran ya. Ini ya sudah katakan di sini ya, ini bisa menyamar. Oke, saya akan stop bagian ini pelan-pelan. Ada tidak yang mau bertanya? Kalau bertanya silakan. Kalau tidak saya lanjutkan lagi. Jelas ya? Saya kira supaya kenapa saya jelaskan satu-satu. Kita kalau mengikuti gerakan baca Alkitab sudah ketinggalan. Saya memang ada banyak masukan yang diberikan. Saya coba mengakomodasi semua. Saya pertama kali coba buat lebih sifatnya adalah secara topikal setiap kitab. Jadi satu kali selesai, atau topikal ya, beberapa kitab mungkin dibuat 2 kali aja gitu ya. Tapi kemudian ada juga memberi masukan, misalnya ada baiknya coba dibahas, jangan terlalu cepat. Setiap ayat kita mengerti, sehingga waktu kita membaca firman Tuhan, kita benar-benar tahu apa yang sedang dialami oleh jemaat di sana, apa yang Rasul Tuhan sedang mau maksudkan, dan bagaimana kita bertumbuh di dalamnya. Ya, saya coba ada variasi, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi ada waktu saya agak lama, saya bahas secara detail satu-satu. Tapi ada waktu mungkin nanti kita bahas secara topikal gitu ya. Jadi coba variasi ya. Oke, ada lagi yang lain silakan. Oke ya. Kalau oke saya lanjutkan. Ya, kita bisa lihat. Nah. Benar ya. Oke ya, ini sekarang 16 sampai yang ke-20. Ya. Ini di sini perhatikan. Ini kuulangi lagi. Jadi jelas ya, tadi saya sudah bilang kaitan dengan kebodohan, perhatikan. Janganlah hendaknya ada orang menganggap aku bodoh. Nah, ini kok terbalik ya. Janganlah hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Tadi kan Paulus seakan-akan menyatakan dirinya sabarlah terhadap kebodohanku. Tapi di sini sekarang Paulus bilang jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Berarti yang dimaksud oleh Paulus tadi dia memang bukan sedang mengatakan dirinya bodoh, itu adalah impossible, tidak mungkin gitu ya. Tapi itu adalah satu hal yang dikatakan oleh Paulus untuk apa? Ya, untuk boleh semua jemaat Korintus itu boleh lihat Paulus sedang bilang ada kaitan dengan kebodohan ini. Apa sih? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Gitu ya. Nah, kita lihat gini. Jika kamu menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Nah, kita lihat ini di sini ada sedikit ya. Paulus bermain kata-kata yang dipakai di sini ya berkaitan dengan kata bodoh di sini, tetapi apa yang dia maksudkan kita pelan-pelan lihat ya. Nah, apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, perhatikan Paulus pelan-pelan dia mulai membawa dirinya, perhatikan ya, waktu dia mengatakan, ya sekarang aku lagi bilang ini bukan menurut firman Tuhan ya, tetapi aku sedang berkata, aku ini orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Oke ya, jadi sebenarnya dalam bagian ini kita sudah mulai melihat bahwa sebenarnya di dunia ini setiap orang itu pasti punya keyakinan. Ya, setiap orang punya keyakinan. Hanya bedanya keyakinannya apakah sesuai dengan kehendak Tuhan, apa sesuai apa yang benar, atau sebenarnya keyakinannya hanya yang dia anggap yakin benar, gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat setiap orang ada iman, tetapi iman yang sejati adalah lain soal, ya. Nah, jadi setiap orang pasti ada iman. Nah, oleh sebab itu Paulus sekarang mulai bilang, sekarang lihat ya, aku sedang
bilang aku orang bodoh yang berkeyakinan bahwa aku boleh bermegah. Sebab apa kata Paulus? Orang banyak juga bermegah kok secara duniawi. Aku juga mau bermegah. Oke, bisa jelas? Jadi sekarang dia pelan-pelan geser. Sekarang bodohnya itu dia anggap dirinya itu seperti demikian, konsep yang demikian dia samakan dengan konsep yang dia mau ajarkan. Maksudnya dia mau tegur, maksud saya. Tegur kepada jemaat yang ada di sana. Ya, pelan-pelan diadakan di sana. Ya, jadi Paulus mulai warning, ya, ini ungkapan sarcasm in his vindication. Ya, kalau tadi ada cynicism, sinis, ya, aku rampok, ya juga sama lah ya, sarkas, sinis, mirip lah. Jadi di sini bagian ini diungkapkan lagi. Sekarang ini agak sarkasm, agak kasar, agak sedikit ungkapan ya. Ya, tapi ini halus, tapi yang dengar itu juga makjeleb, gitu ya kalau bahasa sini. Ya, jadi dia pakai dirinya, sekarang aku ini ya, orang bodoh yang berkeyakinan, aku mau bermegah nih, tapi secara duniawi. Orang lain boleh kok, kenapa aku enggak? Gitu ya. Jadi dia mulai membela diri dengan cara ini dan sekaligus menegur dan sekaligus nanti dia mengajar. Nah, ini indahnya ya, ketika kita bisa melihat bagian per bagian ya, kita bisa melihat bagaimana seorang hamba Tuhan pakai dengan sedemikian rupa, dan bahkan dia memikirkan hal itu dengan serius dan dia benar-benar ya ingin memenangkan ya jemaat Tuhan di sana, dan ia juga mau benar-benar mengajar dan menegur ya mereka yang menyimpang. Jadi pada saat yang sama itu menegur sekaligus nanti dia memberikan perbandingan tentang apa itu bodoh. Ya. Baik, kita lanjutkan. Aku mau bermegah juga. Katanya gini. Sekarang dia mulai lihat ya 19 dan 20. Sebab kamu itu suka sabar terhadap orang bodoh. Makanya aku mau jadi orang bodoh nih. Karena kamu itu loh sabar terhadap orang bodoh. Nah, ini kan sarkasem ini. Makanya aku mau jadi orang bodoh gitu ya, menurut dunia ini ya, bermegah terhadap dunia. Karena kamu begitu bijaksana. Ini sarkasem banget nih. Ya. Aku sabar terhadap orang yang kamu tuh sabar sama orang yang bodoh karena kamu begitu bijaksana, kata Paulus. Kenapa kok kamu bijaksana? Mulai ngomong nih. Perhatikan ya, karena kamu sabar kalau orang memperhambakan kamu. Kamu sabar kalau orang menghisap kamu. Kamu sabar kalau orang menguasai kamu. Kamu sabar jika orang berlaku angkuh terhadap kamu. Kamu sabar jika orang menampar kamu. Nah, ini sebenarnya berarti kan kita bisa lihat ini sesuatu yang sarkasem sekali. Tadi Paulus sudah bicara soal ada pengajar sesat. Dia sudah kasih tahu mereka, baru dia ngomong ini. Ya, nah jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang kita itu mau menyatakan sesuatu yang benar itu pinginnya halus, tapi kadang sudah disampaikan halus, tidak ngerti. Kalau sudah halus, tidak ngerti, kayaknya perlu deh agak terus terang, kira-kira gitu ya, terus terang. Nah, jadi mungkin ada waktunya ya. Jadi pelan-pelan gitu ya, halus tuh nggak ngerti. Nah, kalau halus terus nggak ngerti ya, mungkin lama-lama harus terus terang ya. Maksudnya ini gini loh. Nah, kalau ini lama-lama gregetan ya. Tapi ingat ya, gregetannya nggak boleh emosi. Ya. Ini tetap ada sesuatu hal yang Paulus mau mengajar dia. Karena ini dia menulis kepada mereka di dalam satu sistematik yang sangat indah menurut saya. Dia susun pelan-pelan pemikirannya, kasih tahu dulu di sana ada rasul-rasul yang palsu, pekerja-pekerja yang curang. Oleh sebab itu, kemudian setelah kamu mengetahui hal ini kondisi yang ada. Nah, sekarang Paulus juga mulai kasih tahu mereka. Ya. Nah, sekarang dengan demikian itu dia katakan begini. Kalau kondisi yang demikian ya, kalau kamu sabar, orang memperhamba kamu, kamu sabar. Orang kemudian menghisap kamu, kamu sabar. Kemudian orang memperlakukan, membawa kamu ke jalan yang menyimpang, kamu sabar. Nah, ini sebenarnya kan bukan hal yang pintar gitu. Nah, kondisi gini, atau Paulus mengatakan ini sebenarnya harusnya, ini kan sebenarnya adalah suatu kebodohan mestinya. Gitu ya. Apakah ini kebijaksanaan? Ini semua retorika-retorika. Tapi saya kira waktu ini ditulis, waktu kita mengerti hal ini, kita pasti tahu, oh ini yang dimaksud, ini jelas bukan demikian. Nah, Paulus tak berhenti di sana. Setelah itu dia langsung membandingkan, ya, dia mengadakan perbandingan. Makanya di sini saya bilang ada memberikan perbandingan. Nah, perbandingan yang diberikan oleh Paulus, perhatikan ini ya, ini 21 sampai 28 ya. Ini kita bisa lihat nanti di sini juga ya, 21 sampai 28. Ini Paulus kasih tahu, perhatikan baik-baik. Ini perbandingan dengan dirinya. Paulus memperbandingkan dengan dirinya lagi.
Dengan sangat malu aku harus mengakui. Nah, ini kan sudah ya. Berarti ini makin terus terang ini. Pasal 11 ini mulai sangat apa ini? Ininya sangat jelas sudah ya. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Ya, maksudnya Paulus, kalau gitu mestinya kami tidak sabar. Ya, kalau yang demikian yang disimpangkan dibawa sesat, saya tidak mau gitu loh ya. Saya harus kasih tahu ini tidak benar. Ayo kembali gitu ya. Nah, ini dalam hal ini diberikan satu pengajaran yang Paulus nyatakan kepada kita semuanya bahwa kalau kita tahu ya kita mulai harus peka. Ini kalau sesuatu yang tidak benar, kita harus berani dengan tegas. Ya. Nah, kita lihat ya. Dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Ya, tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, nah perhatikan ini dia terus ya. Dia pakai satu retorika, satu sarkasm dan satu sinisme yang terus dipakai untuk mengajar dan menegur, mengajar dan menegur. Nah, ini kan adalah sebenarnya Paulus ini brilliant ya. Makanya dia mengatakan dalam pengetahuan aku tidak kalah. Mungkin aku kurang pintar fasih bicara, tetapi apa yang aku bicarakan kontennya itu adalah kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mana yang kita pilih? Kita pilih adalah orang-orang yang menyampaikan itu firman Tuhan dengan indah, bagus, menghibur, bagus sekali ngomongnya. Atau kita pilih orang-orang yang ya mungkin ngomongnya tidak terlalu bagus, tapi isinya itu dia ketat, isinya dia taat dan seterusnya. Mana yang kita pilih? Secara jujur pasti bilang gini, Pak, dua-dua dong. Ya itu maunya semua orang, tetapi manusia ada batasnya, betul nggak? Nggak setiap zaman Tuhan bangkitkan tidak banyak orang. Ada momen-momen tertentu Tuhan bangkitkan orang-orang yang dahsyat. Untuk apa? Ada satu revival, ya. Misalnya salah satu yang Tuhan pakai Jonathan Edwards misalnya. Waktu dia menyatakan satu revival kebangunan itu satu orang-orang yang datang dalam kebangkitan satu wilayah itu kemudian sampai ada satu kebangunan luar biasa. Ya, kita bisa juga misalnya ada John Wesley gitu ya, ada George Whitefield juga ya. Ada orang-orang dipakai Tuhan bangkitkan. Setiap orang pada zamannya itu Tuhan bangkitkan orang-orang. Nah, tapi kemudian yang dipakai di dalam setiap zaman, itu belum tentu itu orang-orang yang kemudian bisa punya satu ini yang mungkin apa itu menyampaikan dengan baik, tetapi isinya itu lebih penting. Jadi kalau memang ada dua hal ini yang kita mesti pilih, ya kita seharusnya milih yang kontennya benar. Ya, bukan cuman yang kontainernya bagus, menyampaikan dengan baik, gitu ya. Nah, oleh sebab itu Paulus kasih tahu dalam bagian ini, ya. Nah, kita harus menjadi orang-orang yang bisa mengerti bagaimana mementingkan itu konten, itu jauh lebih penting daripada itu kontainernya. Bisa dua-dua itu kita kejar. Tapi kalau baru kemungkinan bisa salah satu, kejar dulu isi yang benar, gitu kan? Nah, jadi dia mulai pakai bagian ini ya. Dia tuliskan kepada mereka ya bahwa dia katakan dalam pengetahuan ya saya menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat ketat dan itu kebenaran yang Tuhan berikan ya, maka dia katakan. Nah, di sini dah waktu dia mulai mengatakan hal ini, jika orang-orang lain berani membanggakan, aku berkata dalam kebodohan. Perhatikan ya, aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Jadi dia menaruh dirinya sama ya dengan mereka, gitu ya. Nah, tapi yang dia perhatikan, yang sekarang dia banggakan. Perhatikan ya, apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Mereka Israel, aku Israel. Mereka Abraham, aku Abraham. Mereka pelayan Kristus, aku seperti orang gila lebih lagi. Aku lebih berjadi lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesat. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu kalau disesat ya di zaman Romawi itu, waduh itu luar biasa itu. Sebenarnya ya, 1 kali disesat 40 kurang 1 pukulan itu aja sudah sebenarnya waduh bisa kehilangan nyawa itu ya. Sakitnya luar biasa. Tetapi itu Paulus itu 5 kali disesat. Itu hampir mati itu ya. Itu bisa, tapi Tuhan kasih dia masih kekuatan, masih hidup ya terus enggak putus asa, enggak kecewa, tetap melayani Tuhan. 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut dan seterusnya. Bapak Ibu baca sekali. Ini Paulus sedang ngomongnya, kalau mau bermegah membanggakan, ini yang enggak banggakan. Aku enggak punya itu, mungkin penampilan yang luar biasa. Aku menyampaikan mungkin dengan bahasa yang sederhana. Mungkin aku secara penampilan tidak sehebat mereka. Ya, tetapi kamu mau bilang membanggakan, ini yang tak bangga.
Aku melayani Kristus. Aku berkorban, aku menyerahkan seluruh hidup. Dan seluruh hidup, kalau mau bahkan dia membanggakan ini. Tapi apakah kita mengatakan, oh Paulus sombong ya? Tidak. Kita harus melihat bahwa dia sedang menempatkan dirinya dengan jemaat Korintus yang sedang ia mau ajarkan. Ya, kalau orang lain berani membanggakan, aku pun mau berkata dalam kebodohan, aku berani juga. Tetapi setelah waktu kita lihat dia punya konten, waktu dia mau membanggakan segala sesuatu itu, kita bisa lihat beda. Semua yang dia lakukan bukan buat dirinya, tapi seluruh kebanggaannya itu hanya untuk Tuhan dan melayani jemaat yang Tuhan percayakan. Dan taruhannya bukan selaras ketenaran dan kenikmatan di tengah dunia ini, tapi bahkan nyawa menjadi ancaman. Nah, kita bisa lihat bagaimana Paulus di atas tadi sudah memberikan bagaimana ia ingin teladan Kristus. Dan bagaimana segala kemegahannya di dalam Kristus. Bisa lihat ya kaitannya ya. Karena dia adalah milik Kristus. Ya, ini adalah satu hal yang indah. Oke ya. Nah, ini adalah bagian-bagian puncak, ini perbandingan ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Jadi saya sudah memberikan satu poin, kemudian arah yang jelas di sini. Waktu kita membaca ini nanti kita akan lebih mengerti dan lebih mengakar kuat ya, karena kita juga punya keterbatasan waktu ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini bagian yang terakhir ya dalam hari ini ya. Kita di dalam vindikasi ini bagian yang 11 ini menjadi core ya. Bagaimana kita bisa lihat di sini be aware, deceitful worker ini ya. Nanti di bagian ini kita bisa lihat, ini bagian yang terakhir kita bahas dalam hari ini ya. 11:29 sampai yang ke-33. Nah, kita bisa lihat sama-sama di sini. Ini juga bicara tentang bagaimana Paulus menyatakan pembelaan dirinya ya. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Perhatikan ini poinnya. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Perhatikan. Lalu kemudian setelah dia mengatakan hal di Damsik, ini agak beda Bapak Ibu sekalian. Perhatikan, ini indah sekali, Mas. Saya pakai ya. Ini ada seorang teolog yang mengatakan bagian ini waktu saya membacanya itu saya melihat di sini ini ada satu hal yang indah ya. Ini tiba-tiba berubah Bapak Ibu sekalian. Setelah bicara semua tentang Korintus, tentang bagaimana pembelaan di sana dan bagaimana pelayanannya, tiba-tiba dia mengatakan kembali in the beginning. Bagaimana dia pertama kali dipanggil Tuhan. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkat keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Agak nggak nyambung nggak ya? Dan bagian ini tiba-tiba ada perubahan story, bawa ke beginning. Apa yang sedang dalam bagian ini kita bisa belajar apa? Ya, maka seorang penafsir itu dia mengatakan ya, teolog itu mengatakan bahwa ini Paulus sedang membawa dirinya, kasih tahu kepada jemaat, dia sedang mengingat Saul of Tarsus and Paul the Apostle. Ya, jadi dia sedang mengingat dirinya dalam bagian ini terakhir yang mengatakan bahwa aku bermegah di dalam kelemahanku. Ya, di dalam Kristus aku bermegah. Ya, kalau kamu bilang mau bermegah bagi diriku, kelemahanku ini aku bermegah. Nah, sebenarnya dalam seluruhnya itu dia bilang, kalau aku mau bermegah, ya aku bermegah di dalam Kristus. Nah, dia sedang mengingat tentang dirinya. Dia tutup dengan dia ingat, dulu saya Saul of Tarsus. Saul of Tarsus itu bermegah atas dirinya sendiri. Dia anggap dirinya benar. Dia pergi menganiaya jemaat yang Yesus Kristus, yang pergi menganiaya jemaat Tuhan. Ya, bagaimana dia rasa dirinya yang paling benar. Dia ada di jalan yang paling lurus, padahal dia sebenarnya sesat. Sampai kemudian dia berjumpa dengan Yesus Kristus dan dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Maka Tuhan mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Paulus puncak kasih tahu kepada jemaat, aku dipilih Tuhan. Aku dulu juga di jalan yang sesat. Tapi Tuhan panggil saya, pilih saya, jadikan saya menjadi hamba-Nya rasul, disiapkan, dipanggil untuk beritakan tentang Injil yang sejati. Sehingga sekarang aku menjadi Paul the Apostle. Dulu aku datang naik kuda, pergi tangkap orang-orang. Itu Saul of Tarsus dengan segala kemegahannya.
Tapi waktu aku ditangkap Tuhan, waktu aku percaya kepada Kristus, aku menjadi Paul the Apostle. Pada saat itu, aku tidak memiliki kemegahan lain selain kelemahan. Nah, hanya Kristus yang menjadi kemegahanku. Sehingga aku pun sampai harus lari, dan maksudnya menghindar ya, yang mau ditangkap itu ya diturunkan dengan keranjang dari sebuah tingkap keluar tembok sehingga aku terluput. Nah, inilah satu penutupan yang ada di dalam pasal yang ke-11 yang boleh menyatakan bagaimana Paulus itu boleh menyatakan satu pembelaan dirinya yang dituliskan kepada jemaat, dan bagaimana menyatakan dirinya dia sebagai satu pelayan Tuhan, rasul Tuhan yang Tuhan pilih, dan dia bagaimana boleh menyatakan kepada mereka dia setia, dia mengasihi jemaat Tuhan di Korintus, dan dia mengasihi mereka, ingin mereka itu tidak disesatkan oleh ini ya, deceitful workers. Saya berhenti sampai di sini. Ya, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi jemaat dikasih Tuhan. Saya mau kasih PR. Baca pasal 12, baca pasal 13. Nanti saudara akan dapat berkat besar. Karena saudara sudah mengerti apa yang dinyatakan dalam pasal 10 dan pasal 11. Nah, baca ini. Malam hari ini juga langsung baca. Supaya bisa ngerti dan ditutup dengan tuntas ya dalam 2 Korintus ini. Nanti kita lihat di sana bagaimana Paulus juga mengatakan bagaimana dia bermegah atas kelemahanku. Maka di sana dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku ini melayani engkau berikan ini ada duri dalam dagingku, cabut Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, anugerahku, kasih karuniaku cukup bagimu. Karena di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, kita bisa lihat ya, itu menjadi satu hal yang Paulus boleh saksikan, sharing hidupnya, dan bagaimana dia bukan cuma mengerti secara teologi, tetapi dia menghidupi teologinya. Itulah orang yang memiliki teologi yang sola scriptura. Dan biarlah orang-orang yang mau belajar dalam teologi yang reform, bukan cuma puaskan pakai pikiran, bukan puaskan dia punya kepala, tetapi hatinya begitu lembut seperti Kristus. Hidupnya meneladani Tuhan Yesus, dan dia tahu dia milik Kristus. Dan seumur hidup kemegahannya hanya Yesus Kristus. Saya stop sampai di sini. Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Saya harap kita bisa jelas. Nah, kok bisa jelas itu nanti saya mendorong kita hari ini juga nanti baca pasal 12, 13. Itu 13 nanti bagian pesan-pesan terakhir. Nah, pasal 12 itu sharingnya daripada Paulus. Ya, bagaimana kita bisa nanti lebih menikmati, lebih boleh menangkap secara jelas sekali ya apa yang Paulus tuliskan, dan itu boleh menguatkan kita sekali iman kita boleh terus bertumbuh setia pada Tuhan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya serahkan kepada Pak Richard. Silakan, Pak Richard.